Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup keuangan negara dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Untuk nama dari anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Zidni Saida dengan NIM 19030288, dan rekan saya Uswatun Hasana dengan NIM 19030293, dan Lailatul Qadriah Futsi dengan NIM 19030294. Untuk materi yang pertama adalah keuangan negara dan ruang lingkupnya. Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik atau pemerintah. Tingkat tertinggi dalam sektor publik adalah tingkat negara. Oleh karena itu, akuntansi keuangan daerah juga berhubungan dengan akuntansi keuangan negara. Adapun lingkup dari keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, barang-barang inventaris kekayaan negara, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Baik APBN maupun barang-barang inventaris kekayaan negara dikelola secara langsung oleh negara. Oleh karena itu, keduanya merupakan unsur penting dalam keuangan negara. Keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara. Sedangkan kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara sebagaimana tercantum dalam Pembukuan Undang-Undang 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, serta Undang-Undang APBN yang pada prinsipnya adalah untuk menyejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangun. Ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dikelola langsung oleh pemerintah dan dipisahkan kepengurusannya. Ruang lingkup keuangan negara adalah semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab negara. Keuangan negara dikelola langsung oleh pemerintahan pusat adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran. Dalam hal ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang tercantum dalam UU APBN dan barang-barang inventaris kekayaan milik negara. Sedangkan untuk keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya adalah komponen keuangan negara yang pengurusannya dipisahkan dan cara pengelolaannya berdasarkan hukum publik atau hukum perdata. Keuangan negara yang dipisahkan ini melibatkan BUMN yang dapat berbentuk perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan, bank pemerintah, dan lembaga keuangan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 4 pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara. Yang pertama, berdasarkan sisi objek, meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan, kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua, berdasarkan isi subjek, meliputi seluruh objek sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dimiliki oleh negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan lainnya yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Yang ketiga, berdasarkan pelaksanaannya, meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sebagaimana dengan pertanggungjawabannya. Dan yang keempat adalah berdasarkan tujuan, meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan objek
sebagaimana telah dijelaskan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Unsur-unsur pokok keuangan negara menurut Sugijanto dan kawan-kawan pada tahun 1995. Keuangan negara terdapat 4 poin. Yang pertama adalah hak-hak negara. Hak negara meliputi mencetak uang, menerima pajak atau retribusi, mengadakan pinjaman, dan melakukan pinjaman paksa. Selanjutnya adalah kewajiban negara. Kewajiban negara menyelenggarakan tugas negara seperti terdapat dalam Undang-Undang 1945, GBHN, dan UU APBN. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Dalam ruang lingkup ini dibagi menjadi 2, dikelola langsung oleh pemerintah atau dipisahkan. Dalam dikelola langsung oleh pemerintah terdapat 2 sub, yaitu APBN dan barang inventaris kekayaan negara. Sementara yang untuk dipisahkan terdapat poin BUMN. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan terdapat 2 poin, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Dapat dilihat dari gambar tersebut, pengurusan keuangan negara dibagi menjadi 2, yaitu pengurusan umum atau administratif dan pengurusan khusus, yaitu bendaharawan. Pengurusan umum berisi hak pengurusan serta pemberian perintah, menagih, dan membayar. Pelaksanaan pengurusan ini menimbulkan pengeluaran atau penerimaan daerah. Di lain pihak, pengurusan khusus berisi kewajiban menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan membayar uang atau disampaikan dengan uang dan barang milik negara. Pengurusan khusus dilaksanakan oleh bendaharawan, yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bendaharawan yang mengurus uang. Bendaharawan ini terdiri atas bendaharawan umum dan bendaharawan khusus. Untuk tugas dari bendaharawan umum yaitu mengurutan atau pengelolaan uang, sedangkan untuk bendaharawan khusus yaitu mengurus penerimaan dan pengeluaran negara. Bendaharawan umum dikelola oleh Kantor Pembendaharaan dan Keuangan Negara atau KPKN. Dan yang kedua adalah bendaharawan yang mengurus barang. Bendaharawan yang mendapatkan wewenang ini memiliki tugas mengurus barang milik negara. Baik, yang selanjutnya adalah dalam perkembangan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan undang-undang, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas berdasarkan hasil kepada lembaga legislatif dan publik, lalu yang kedua adalah keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, lalu yang ketiga adalah pemberdayaan aparatur negara untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Dan yang terakhir adalah adanya lembaga pemeriksaan eksternal yang kuat, profesional, dan independen, serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Selanjutnya, dikemukakan pula bahwa dalam mengenai kekuasaan pengelolaan keuangan negara atau daerah diatur sebagai berikut. Yang pertama adalah Presiden memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan. Lalu yang kedua adalah wewenang pengelolaan fiskal di tingkat pusat diberikan kepada Menteri Keuangan dan pengelolaan penggunaannya dikuasakan kepada Menteri atau Ketua Lembaga. Lalu yang ketiga adalah wewenang pengelolaan fiskal di tingkat daerah diserahkan kepada Gubernur atau Bupati ataupun Wali Kota. Lalu yang keempat adalah pengelolaan moneter, dikecualikan dari lingkup kekuasaan eksekutif. Dan terakhir adalah Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati ataupun Wali Kota mewakili pemerintah pusat atau daerah sebagai pemilik perusahaan negara atau perusahaan daerah. Untuk selanjutnya adalah APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apa sih APBN itu? Jadi APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini adalah ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung. Pengertian APBN ini sendiri adalah rencana pengeluaran ataupun belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja suatu negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN mengandung daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran.
Fungsi APBN ini sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara selama periode mendatang. Lalu yang kedua adalah sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah, karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapatkan persetujuan dari DPR terlebih dahulu. Lalu yang terakhir adalah sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya, karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk penetapan APBN ini sendiri ditetapkan meliputi berlaku selama satu masa atau 1 tahun, yaitu kalau sebelum tahun 2000 itu masanya adalah dari 1 April sampai dengan 31 Maret. Lalu pada tahun 2000 atau pada masa peralihan yaitu ditetapkan pada tanggal 1 April sampai dengan 1 Desember. Lalu setelah tahun 2000 ditetapkannya itu adalah mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Jadi terhitung tahun anggarannya itu adalah 1 tahun. Lalu untuk dasar penyusunan dan penetapan pemeriksaan APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu tentang keuangan negara. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Lalu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 pada tahun 2004 yaitu tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya siklus APBN. Yang pertama penyusunan dan pembahasan APBN. Untuk penyusunannya sendiri dari penyusunan dan pengajuan rancangan anggaran RUU APBN oleh pemerintah kepada DPR. Berdasarkan UUD 1945 pasal 23, setiap tahunnya APBN ditetapkan melalui undang-undang. Terus pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran adalah Badan Eksekutif. Yang ketiga, proses penyusunan dan pengajuan RUU APBN yang meliputi lain sebagainya. Untuk pembahasannya sendiri, pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU APBN dan penetapan UU APBN. Yang kedua, penetapan APBN. Lalu untuk yang ketiga, pelaksanaan APBN. Yang keempat, laporan realisasi SM1 dan prognosis SM2 APBN. Dan yang terakhir, perubahan APBN. Lalu untuk selanjutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Struktur APBN sebelum tahun 2000, balance budget atau anggaran berimbang, yaitu penerimaan sama dengan pengeluaran. Setelah tahun 2000, struktur APBN menggunakan GFS atau Government Financial Statistic berbentuk icon, yaitu pendapatan lebih besar dari belanja atau surplus. Selanjutnya, waktu penyusunan, pembahasan dan penetapan APBN. Penyusunan, pembahasan dan penetapan APBN dilakukan pada tahun sebelum anggaran dilaksanakan. Contoh APBN tahun 2006 disusun, dibahas dan ditetapkan pada tahun 2005. Pembicaraan pendahuluan penyusunan APBN. Pertengahan Mei, pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro RAPBN tahun berikutnya. Mei sampai Juni, pembahasan bersama antara DPR, Panitia Anggaran DPR RI dengan pemerintah, Menteri Keuangan, Menek PPN atau Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia. Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN menjadi dasar penyusunan RUU APBN beserta nota keuangannya. Pembahasan RUU APBN beserta nota keuangan 16 Agustus, September sampai Oktober, akhir Oktober berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa RUU APBN diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya, laporan realisasi SM1 dan prognosa SM2 APBN.
Perubahan atau penyesuaian APBN. Perubahan APBN dilakukan bila terjadi proses pembahasan RUU perubahan APBN sama dengan APBN induk, namun tidak melalui tahap pemandangan umum fraksi dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi atau sarkat. Selanjutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan meliputi yang pertama, kebijakan dalam bidang penerimaan negara, yang kedua, kebijakan dalam bidang pengeluaran negara, yang ketiga, kebijakan defisit dan pembiayaannya, yang keempat, Presiden menyampaikan pidato pengantar RUU APBN beserta NK-nya dalam rapat paripurna DPR. Untuk yang kelima, pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN 2007 beserta NK-nya. Yang keenam, jawaban pemerintah atas PU fraksi-fraksi atas RUU APBN 2007 beserta NK-nya. Untuk yang ketujuh, pembahasan RUU APBN beserta nota keuangannya antara pemerintah dengan panitia anggaran DPR RI. Untuk yang kedelapan, pembicaraan TK2 atau pengambilan keputusan atas RUU APBN beserta NK-nya. Yang kesembilan, laporan panitia anggaran atas pembicaraan TK1 atau pembahasan RUU APBN. Yang ke-10, pendapat akhir fraksi-fraksi atas RUU APBN. Yang ke-11, pendapatan akhir pemerintah atas RUU APBN. Selanjutnya, yang ke-12, pemerintah menyampaikan laporan realisasi semester 1 dan prognosis semester 2 APBN selambat-lambatnya akhir Juli dalam tahun berjalan. Yang ke-13, pembahasan antara panitia anggaran dengan pemerintah. Yang ke-14, perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. Yang ke-15, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Yang ke-16, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Yang ke-17, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih atau SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Yang ke-18, laporan realisasi APBN. Yang ke-19, neraca. Yang ke-20, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Sekian, terima kasih.